Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrihi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai umat manusia tentunya bahwa kita itu banyak kekurangan, tapi juga Allah berikan kelebihan. Sebagaimana perkataan para ulama, al-insanu makhlul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sering salah, juga banyak kekurangannya. Untuk itu kita kadang mengalami pasang surut masalah keimanan dan ketakwaan. Kadang godaan-godaan dunia ini membuat kita, iman kita menjadi selalu mengalami penurunan. Tapi ketika kita berhadapan dengan forum-forum pengajian, kita mengalami kenaikan dari sisi keimanan dan ketakwaan. Nah, bagaimana cara-cara supaya keimanan kita itu selalu mengalami kenaikan? Yang pertama yaitu selalu berusaha membaca buku-buku Islam, karena dengan buku-buku agama kita akan bisa mengetahui banyak pengetahuan yang bisa kita ambil hikmahnya, supaya kita bisa tahu bagaimana langkah-langkah upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, membaca Al-Qur'an. Dengan banyak membaca Al-Quran, merutinkan, memahami isinya, itu kita akan bisa memahami bahwa dalam Al-Quran adalah banyak sekali perintah-perintah Allah, juga larangan-larangan Allah, dan supaya kita tahu bagaimana kita itu menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Selain itu, bacaan-bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihi nafsi, bahwa di akhirat nanti Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan selain itu, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah hudal linas, hudal lil mutakin, juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak, yang batil, yang haram dan yang halal. Sehingga dengan banyak mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kita diharapkan bisa memilah dan memilih mana yang bisa meningkatkan keimanan kita, mana yang bisa membuat keimanan dan ketakwaan kita menjadi menurun. Kemudian cara yang kedua, kita itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bahwa banyak sekali, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tentunya kamu tidak akan mampu. Dari bangun tidur sampai saat ini, kita tidak akan bisa berapa kali kita melangkahkan kaki. Kita tidak akan bisa berapa kali kita menghirup oksigen, dan kita bernapas juga tidak akan bisa menghitungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan mensyukuri kita akan bisa mengagungkan kebesaran Allah. Kita sudah difasilitasi untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah keimanan kepada Allah. Kita dikasih kaki, mata, juga tangan, semuanya adalah fasilitas dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengagungkan ciptaan-ciptaan Allah, bahwa Allah itu maha besar, sebagaimana firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kita mau menyaksikan bagaimana
rembulan itu awalnya kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Itu adalah kekuasaan-kekuasaan Allah. Tanpa sentuhan tangan manusia pun bulan bisa berubah-ubah. Kemudian kondisi langit, bahwa kadang-kadang bintang-bintang bertebaran, kadang-kadang hilang, kadang-kadang mega-mega berjalan dengan sendirinya tanpa sentuhan tangan-tangan manusia. Semua itu harus kita syukuri, dan semua adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian selain kita mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, maka bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita akan senantiasa berpikiran positif, berpikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati atas kebenaran dengan kesabaran. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat bagus untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam jamaah hamba-hamba Allah yang soleh. Dengan begitu, kita di bulan Ramadan ini akan diajari seperti apa amalan-amalan orang soleh, yaitu kita diajari sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan itulah sebagian-sebagian amalan-amalan orang soleh saat nantinya, supaya kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak banyak apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit tadi bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.